Hai cu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini ketemu lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan cu, kali ini kita akan kembali ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Tapi kali ini aku bakalan ngobrolin hal yang benar-benar menarik banget, bisa jadi pembelajaran buat kita semua, yaitu prank berujung kematian. Siapa sangka sih prank yang kita anggap menyenangkan, menarik, lucu itu bisa menyebabkan kematian. So, kalian semua harus nonton sampai habis karena video ini bermanfaat banget buat kita semua. Check it out. Prank berujung kematian. Yang pertama. Jadi cu, pada tahun 2013, tepatnya di kota Colorado, ada seorang remaja cewek yang bernama Premila Lal. Dia berusia 18 tahun. Tepat pada Jumat malam, hari itu dia merencanakan sebuah prank untuk mengagetkan orang-orang yang ada di dalam rumah. Dia bersama dengan sepupunya yang berusia 15 tahun, diam-diam menyusup ke dalam rumah dan masuk ke dalam lemari cu. Kemudian tepat pada malam itu, yang ada di rumah itu adalah Gally. Gally ini merupakan seorang cowok berusia 21 tahun yang sangat mencintai senapan. Jadi dia ini memang pencinta senapan cu. Kemudian pada saat Lal ini sedang bersembunyi di dalam lemari, Gally mendengarkan suara-suara keributan cu. Dan Gally pun merasa sangat curiga. Karena kecurigaannya itu, dia pun membawa senapannya. Mungkin pada saat itu Gally merasa takut bahwa yang masuk ke dalam rumahnya itu adalah perampok atau orang-orang yang berniat jahat cu. Jadi dia sengaja membawa senapannya untuk mengamankan diri. Tapi kemudian waktu Gally mencari-cari di rumahnya, dia belum menemukan satu orang pun. Tapi tepat banget ketika dia melewati salah satu lemari, tiba-tiba Premila Lal langsung mengagetkannya dengan membuka lemari secara tiba-tiba. Mungkin karena efek dia merasa sangat kaget, dia langsung menembakkan senapannya cu. Karena kan kita tidak tahu posisi Gally pada saat itu. Mungkin dia benar-benar sedang merasa takut. Setelah tertembak oleh Gally, dalam kondisi sekarat, Premila Lal ini dibawa ke rumah sakit. Tepatnya rumah sakit Longmont United. Dan beberapa jam setelah kejadian itu, Premila Lal pun tewas. Menurut keterangan dari ayah Lal, Preven, anak-anak ini diam-diam menyusup ke dalam rumah dan Gally pun tidak mengetahui bahwa yang masuk ke dalam rumah itu adalah mereka. Sehingga terjadilah insiden ini. Dan keterangan dari Jeff Satur selaku juru bicara kepolisian Longmont mengatakan bahwa kematian wanita muda ini disebabkan oleh hal yang tidak disengaja dan terjadi sangat tragis. Terus cu, dari beberapa keterangan harusnya Premila Lal ini pada malam itu sedang menghadiri pertandingan bola. Tapi ternyata dia memilih untuk melakukan prank. Nah cu, kita tuh nggak pernah tahu apa reaksi orang saat dia kaget. So, kita tuh harus hati-hati dan jangan sampai melakukan hal konyol yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Kemudian prank yang berakhir dengan kematian yang kedua. Kejadian ini tuh terjadi di Columbus tepat pada tanggal 2 Desember 2006. Di Jalan West Broad Street, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang bernama Danny Crawford bersama dengan dua orang temannya merencanakan sebuah prank cu. Jadi akhirnya mereka memiliki ide untuk melakukan prank, yaitu melemparkan telur ke mobil-mobil. Sebenarnya usil banget ya cu. Jadi dia ngelemparin telur ke mobil yang lewat. Kemudian mereka mulai melangsungkan pranknya ini cu. Dan telur yang mereka lemparkan mengenai mobil Michael Shane Gross, laki-laki berusia 21 tahun. Kemudian mengetahui mobilnya ini dilemparin sama telur cu, dia tuh emosi banget. Sampai-sampai dia memberhentikan mobilnya. Gross ini turun dari mobilnya cu. Ketika Gross melihat anak-anak itu berlari, Gross semakin emosi cu. Dia pun mengejar anak-anak itu. Saking emosinya, Gross pun menembak ke arah anak-anak itu cu. Dan naas peluru pun mengenai Danny Crawford. Danny Crawford ini terkena tembakan tepat di bahunya, namun menembus ke rahangnya cu, hingga membuat dia tewas seketika. Danny Crawford pun tewas di lokasi kejadian tepat pada tengah malam. Tuh kan, kita tuh nggak pernah tahu apa yang dilakukan orang-orang saat dia emosi. Jadi kita jangan memancing emosi orang lain. Kemudian setelah kejadian itu, keluarga dari Danny Crawford ini merasa sangat kecewa dan sangat sedih cu. Dia merasa kesalahan anaknya itu tidak setimpal dengan apa yang harus dihadapi oleh anaknya. Seorang anak berusia 14 tahun mungkin belum mampu berpikir dengan cerdas. Dan menurut keluarganya, tidak seharusnya Gross menembak anaknya hingga tewas.
Makanya kita semua tuh harus hati-hati, jangan memancing emosi orang lain. Karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Dan kalau kita celaka, itu tidak hanya kita yang merasakannya, tapi kesedihannya juga dirasakan oleh keluarga kita. So tetap hati-hati untuk kita semua. Namun setelah tewasnya Danny Crawford ini, pihak kepolisian dan detektif memerlukan waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan barang bukti karena pistol yang digunakan pada malam itu belum ditemukan. Dan beberapa bulan kemudian, pistol itu pun ditemukan di mobil Jeep yang pada saat itu ada di dekat lokasi kejadian Dan setelah barang bukti terkumpul, akhirnya Gross pun harus menghadapi hukuman karena telah menewaskan anak ini. Dan akhirnya keluarga pun lega karena hukuman sudah berjalan Tapi tetap aja ya, ini tuh bakalan jadi kenangan pahit banget, terutama bagi keluarganya. Prank yang berakhir dengan kematian yang ketiga, ini tuh terjadi di barat laut Montana, Amerika Serikat Jadi pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, ada seorang laki-laki yang bernama Randy Littanley yang berusia 44 tahun melakukan sebuah prank Prank yang pada hari itu dia lakukan adalah dia berdiri di jalan raya dengan menggunakan pakaian yang menyerupai Bigfoot atau pakaian yang seringkali digunakan oleh para tentara militer untuk berkamuflase. Ya seperti yang kita tahu Bigfoot ini merupakan salah satu makhluk legendaris yang seringkali dibicarakan dan terkenal sangat menakutkan. Makhluk ini sangat misterius, jadi banyak banget orang yang ngerasa takut kalau sewaktu-waktu bertemu dengan makhluk ini Nah tapi si Randy ini malah ngeprank dan di jalan raya Dan tanpa disangka-sangka oleh si Randy ini ketika dia ngeprank, bukannya orang menjadi bingung atau takut, tapi malah dia ditabrak oleh mobil Nah mungkin respon dari orang yang melihat sesuatu yang menakutkan daripada membahayakan dirinya sendiri, dia merasa takut kan dan kemudian dia tabrak. Dan orang tersebut gak mungkin menyangka bahwa ini adalah prank. Kemudian gak hanya itu saat Randy udah tertabrak dan dia pun udah terkapar di jalan, ibarat kata pepatah udah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang terjadi sama Randy ini. Setelah dia ditabrak oleh mobil pertama dan mobil kedua pun melindasnya Dan Randy pun tewas seketika. Dari penelusuran polisi yang ada di Montana, Amerika Serikat, belum diketahui motif Randy ini untuk ngeprank orang-orang itu buat apa. Tapi dari beberapa informasi yang mengatakan bahwa Randy ini ingin menjadi viral Jadi dia tuh ingin orang-orang itu membicarakan bahwa ada Bigfoot yang menakutkan di jalan raya. Tapi malah tidak sesuai dengan apa yang dia tujukan, dia malah tewas saat melangsungkan prank ini Nah makanya kita harus mengambil pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh Randy ini Dia menakut-nakuti orang, dan kemudian orang yang merasa takut ini responnya kan kita nggak pernah tahu Dan bahkan Randy pun nggak mungkin menyangka pranknya ini akan berakhir dengan kematian. Dari kisah yang udah aku bagiin kali ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan mengetahui apa aja hal-hal yang bahaya dilakukan. Dan jadi pelajaran untuk kita semua, kalau bercanda jangan keterlaluan, karena kita nggak tahu kalau hal itu ternyata bisa membahayakan diri kita sendiri atau bahkan menghilangkan nyawa So, semoga kita semua tetap berhati-hati dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe tentunya channel aku. Dan juga komen di bawah cerita apa aja yang harus aku ceritakan. Oke terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.